Ya, shalom semuanya. Shalom Mei. Oke. Jadi di hari ini kita akan bahas tentang bab 3, yaitu hedonisme versus keugaharian. Teman-teman, kita diminta untuk membahas tentang hedonisme dan keugaharian. Menurutku hedonisme itu gaya hidup yang mengejar kesenangan dan kemewahan. Sementara keugaharian berarti hidup sederhana dan seimbang. Omega? Iya benar Mako. Kalau aku sentuhkan dengan kalimat sendiri, perbedaannya jelas. Hedonisme fokus pada diri dan kesenangan dunia, sedangkan keugaharian lebih menangkan pengendalian diri dan hidup bersyukur sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, setuju. Nah, kalau berbicara tentang perubahan perilaku, menurut aku penting banget bagi umat Kristen untuk beralih dari gaya hidup hedonistik ke ugahari. Hedonisme hanya memberikan kepuasan sesaat, tetapi kalau kita ugahari, hidup lebih tenang, hemat, dan bisa menolong orang lain. Betul kata Michelle, aku pernah lihat contohnya ada teman yang dulu boros demi barang branded, tapi setelah belajar dan bersyukur dia mulai sederhana dan bisa berbagi ke panti asuhan. Itu perubahan dari hedonis ke ugahari. Nah, kalau kita diminta untuk mendaftarkan contohnya, aku sebutkan 3 sikap hedonistik nih ya. Yang pertama adalah boros memberi barang mewah demi gengsi, dan yang kedua lebih sibuk hiburan daripada tanggung jawab, dan yang terakhir adalah mengukur kebahagiaan dari harta. Dan 3 sikap ugahari bisa begini: 1. Hidup sederhana. 2. Bersyukur atas apa yang ada. Dan 3 sikap ugahari bisa begini: pertama, hidup sederhana. 2. Bersyukur atas apa yang ada. Dan terakhir, mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, tetap peduli atas sesama. Nah, bagus. Sekarang bagaimana kalau kita usulkan model gaya hidup ugahari keluarga di tengah tantangan kekinian? Misalnya, keluarga Kristen bisa membiasakan doa bersama, mengatur keuangan dengan hemat, menggunakan teknologi untuk hal-hal yang positif, dan rutin berbagi dengan yang membutuhkan. Nah, aku tambahin juga ya, keluarga juga bisa makan dengan sederhana dan sehat, bukan berlebihan, serta membatasi gaya hidup konsumtif. Dengan begitu, kita bisa tetap bersyukur sekaligus menjadi teladan. Oke, aku mau nanya, apa yang dimaksud dengan hedonisme dan mengapa gaya hidup ini bertentangan dengan ajaran iman Kristen? Mau jawab? Kalian udah mau jawab? Mungkin karena hedonisme adalah gaya hidup yang menjadikan kesenangan duniawi sebagai tujuan utama hidup ya. Itu berbeda banget sama kehidupan Yesus yang serba sederhana dan mengorbankan dirinya. Nah, sekarang aku mau nanya nih ke Omega atau Karum. Jelaskan pengertian keugaharian menurut iman Kristen dan hubungkan dengan ajaran Alkitab. Yang kalian tahu aja nih. Yang aku tahu ya, kalau keugaharian adalah hidup sederhana, seimbang, tidak berlebihan, dan mengendalikan diri. Lalu dalam Alkitab, Paulus menasehati untuk penuh penguasaan diri dan rasa bersyukur gitu. Kalau dari Omega yang mau ditanyakan? Ada? Nggak ada. Nah, aku mau nanya lagi kalau nggak ke Michelle deh. Sebutkan perbedaan mendasar antara gaya hidup hedonistik dan gaya hidup ugahari. Kalau hedonistik itu dia lebih mendasar kayak tentang hidup yang pada kepuasan diri atau hartanya. Nah, sedangkan kalau ugaharian itu lebih berfokus pada kayak ya udah hidupnya sederhana aja, atau enggak lebih bersyukur dan juga memuliakan Allah. Ada lagi yang mau nanya? Aku boleh. Jadi, mengapa gaya hidup ugahari dianggap sebagai wujud ketaatan kepada Tuhan? Aku jawab ya. Karena dengan hidup ugahari, kita menunjukkan penguasaan diri, menggunakan berkat Allah dengan bijak dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Oh, begitu. Ada yang mau tarik kesimpulan nggak? PJJ 1, 2, PJJ tanggal 3 masuk. Omega mau?
Boleh kesimpulannya dipalingkan. Kesimpulannya, kita sudah menyimpulkan perbedaan hedonisme dan Ugahari, memberi pendapat tentang perubahan perilaku, mendaftarkan sikap hedonistik dan Ugahari, serta mengusulkan model gaya hidup Ugahari keluarga. Oh, jadi Nah, mungkin cukup untuk hari ini ya podcast kita ya. Kita pada bab 3. Bab 3. Mungkin bisa kita ketemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Thank you Thank you semuanya. semuanya. Shalom. Shalom.